nama saya Trina Cahyati, mahasiswa semester 5 program studi ilmu komunikasi. Dalam video ini saya ingin meresum jurnal yang berjudul Strategi Media Relation Indonesia Tourist Development Corporation dalam membentuk citra Bali pada event Nusa Fiesta periode 2014 sampai periode 2015. Dan jurnal ini membahas bagaimana rencana strategi media relation dan humas dalam membentuk citra Bali dalam event Nusa Dua Fiesta. Oke, baik, sebelumnya kawasan pariwisata Nusa Dua dikembangkan sejak tahun 1973 untuk memenuhi kebutuhan fasilitas akomodasi premium bagi wisatawan mancanegara dan domestik yang berkunjung ke Bali. Pada saat itu, Bali hanya memiliki sekitar 1.800 kamar berstandar internasional di daerah Kuta dan Sanur. Kini, Nusa Dua telah berkembang menjadi kawasan yang bergengsi, promotif, menguntungkan, serta mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Bali dan Indonesia. Saat ini Nusa Dua telah memiliki 19 hotel berbintang, pusat perbelanjaan, tempat pertunjukan budaya, lapangan golf, rumah sakit, museum, dan usaha pariwisata lainnya. Dan berbagai event berskala internasional sekarang telah banyak dilakukan di Nusa Dua. Secara tidak langsung telah mempromosikan pariwisata Indonesia kepada dunia. Di sini juga terdapat beberapa event yang rutin atau sering diselenggarakan setiap tahunnya oleh Indonesia Tourist Development Corporation. Di antaranya adalah Bali Blues Festival, Nusa Dua Fiesta, Bali Pink Ribbon Charity Walk, dan tujuan dari masing-masing kegiatan tersebut tentunya berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Baik, pada penelitian ini, penulis menggunakan 3 jurnal sebagai bahan acuan. Yang pertama, jurnal yang berjudul Aktivitas Mediation Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Penelitian ini dibuat oleh Monica Gavena 2012. Selanjutnya, yang dibuat oleh Ayu Retaningsih 2013 dengan judul Strategi Media Relation Humas Kabupaten Blora dalam meningkatkan fungsi publisitas. Yang ketiga, yaitu penelitian karya Elisa Yunita pada tahun 2012 dengan judul Pelaksanaan Media Relation di Lembaga Pemerintah dari Sudut Pandang Praktisi Humas, Kementerian, dan Wartawan. Tadi kasus Media Relation di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka sosialisasi program dan kebijakan pemerintah. Nah, di sini mode penelitian yang dipakai pada jurnal ini yaitu sisi kualitatif. Pendekatan kualitatif mampu membahas secara mendalam bagaimana fenomena-fenomena seperti opini, perasaan, keinginan, dan perilaku relasi media tentang strategi dan kegiatan media relation yang dijalankan oleh Humas ITDC melalui event Nusa Dua Fiesta. Selanjutnya, sumber data dalam penelitian ini berupa sumber primer yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data dari lapangan atau sumbernya. Sugiono 2012. Dalam proses pengumpulan data primer ini, peneliti menggunakan 2 cara, yaitu observasi lapangan dengan menjadi partisipan dan interview. Sumber data sekundernya berupa pariwisata dan aktivitas dari media relation Humas ITDC untuk membentuk citra positifnya melalui event Nusa Dua Fiesta. Baik, di sini ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan oleh Humas Indonesia Tourist Development Center. Di antaranya yaitu pertama, membuat flash release. Pihak Humas Indonesia Tourist Development Center rutin membuat flash release yang dibagikan kepada awak media. Selanjutnya yaitu merancang kalender event. Pihak ITDC sudah mempunyai kalender event apa saja yang akan dilakukan selama 1 tahun dan event-event yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Selanjutnya, kegiatan gathering dengan rekan media. Kegiatan ini dilakukan selama Nusa Dua Fiesta sudah rutin dilakukan. Di luar kegiatan, ITDC juga biasa menjalin hubungan personal dengan para rekan media. Selanjutnya yaitu menyediakan media center. Jadi, pada saat dilaksanakan event Nusa Dua Fiesta, disediakan sebuah media center. Di sini tempat untuk memberikan dan mendistribusikan data kepada awak media. Selanjutnya yaitu yang kelima, ada rapat dengan koordinator media. Sejak tahun 2015, Indonesia Tourist Development Center telah menunjuk Bapak Komang Widakda yang berasal dari media online The Travel sebagai koordinator media. Yang keenam yaitu mengadakan konferensi pers. Kegiatan ini rutin diadakan setiap akan adanya event-event besar seperti event Nusa Dua Fiesta atau event besar lainnya.
Yang ketujuh yaitu briefing dengan media. Briefing dengan media ini rutin dilaksanakan setiap hari oleh pihak Indonesia selama event Nusa Dua Fiesta berlangsung. Nah, menurut pihak Indonesia Tourist Development Corporation, menjalin hubungan baik dengan media adalah hal yang sangat penting. Di sini target utama diselenggarakannya event Nusa Dua Fiesta adalah untuk meningkatkan citra kawasan Nusa Dua di mata publik. Melalui event ini, awareness terhadap Indonesia Tourist Development Corporation diharapkan akan meningkat. Setelah citra terbentuk, target berikutnya adalah sebagai ajang promosi bersama serta untuk melestarikan seni budaya Bali dan sekitarnya. Pada seniman lokal, Bali maupun nasional diberikan kesempatan untuk berkreasi dan berkarya dalam event ini. Selanjutnya ada analisis temuan penelitian strategi media relation Indonesia Tourist Development Center dalam membentuk citra berdasarkan konsep strategi humas menurut Tulisan 2014. Berdasarkan 6 strategi media relation yang dijadikan indikator dalam penelitian ini, diperoleh 4 strategi media relation yang dilaksanakan pada event Nusa Dua Fiesta. Secara formal, strateginya adalah yang pertama, by serving the media. Yang kedua, by supplying good copy. Ketiga, by providing verification fasilitas. Yang keempat, strategi secara informalnya adalah by building personal relationship with media. Selanjutnya, strategi yang digunakan oleh Indonesia Tourist Development Center merupakan gabungan dari informasional strategi dan persuasif strategi. Dari rutinnya humas menyebarkan informasi melalui press release, newsletter, dan mengadakan gathering dengan rekan media, dan mengadakan rapat dengan koordinator media. Terakhir, melalui aktivitas yang dilakukan Humas Indonesia Tourist Development Center, nampak bahwa citra yang baru terbentuk adalah citra keinginan, yaitu wish image. Mungkin sekian video resume jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.